Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang profesi auditor independen, audit laporan keuangan, dan opini auditor. Untuk anggotanya, yang pertama ada Kirana Trihardani dengan NIM 2019310174. Yang kedua ada Muhammad Bagus Adinegoro dengan NIM 2019310162. Yang ketiga yaitu ada Oka Bekti Dwi Anggara dengan NIM 2019310191. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Nur Alfia Virginia dengan NIM 2019310215. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 kategori menempatkan kantor akuntan publik. Nah, yang pertama ada kantor internasional 4 besar, yang kedua ada kantor nasional, yang ketiga ada kantor regional dan kantor lokal yang besar, yang keempat ada kantor lokal kecil. Nah, untuk kantor internasional 4 besar, keempat KAP tersebar di Amerika Serikat disebut kantor akuntan publik internasional 4 besar. Keempat kantor ini memiliki cabang di seluruh Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Kantor 4 besar mengaudit hampir semua perusahaan besar, baik di Amerika Serikat maupun dunia, serta juga banyak perusahaan yang lebih kecil. Yang kedua ada kantor nasional. 4 KAP di Amerika Serikat disebut kantor nasional karena memiliki cabang di sebagian besar kota utama. Untuk kantor-kantor ini berukuran besar tetapi jauh lebih kecil daripada yang 4 besar tadi. Nah, untuk persaingan secara langsung dengannya untuk mendapatkan klien. Nah, setiap kantor nasional berafiliasi dengan kantor-kantor di negara lain sehingga mempunyai kemampuan bertaraf internasional. Yang ketiga ada kantor regional dan kantor lokal yang besar. Terdapat kurang dari 200 KAP yang memiliki staf profesional lebih dari 100 orang. Sebagian hanya memiliki satu kantor dan terutama melayani klien-klien dalam jarak yang tidak begitu jauh. KAP yang lainnya memiliki beberapa cabang di satu negara bagian atau wilayah dan melayani klien dalam radius yang lebih jauh. Kantor regional dan kantor lokal yang besar bersaing mendapatkan klien dengan KAP lainnya, termasuk kantor nasional dan 4 besar. Banyak kantor regional dan lokal yang besar berafiliasi dengan asosiasi KAP guna berbagi sumber daya untuk hal-hal seperti informasi, teknis, dan pendidikan berkelanjutan. Banyak dari kantor-kantor tersebut juga memiliki afiliasi internasional. Nah, yang terakhir ada kantor lokal kecil. Kebanyakan KAP mempunyai kurang dari 25 tenaga profesional pada kantor yang hanya memiliki satu cabang. KAP ini melakukan audit dan jasa-jasa terkait terutama untuk usaha kecil dan entitas nirlaba, meskipun beberapa memiliki 1 dan 2 klien dengan kepemilikan publik. Banyak kantor lokal kecil tidak melakukan audit, terutama memberikan jasa akuntansi serta perpajakan bagi klien-kliennya. Di sini slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegiatan kantor akuntan publik. Nah, ada 3, yaitu yang pertama ada jasa akuntan dan pembukuan, yang kedua ada jasa perpajakan, dan yang ketiga ada jasa konsultasi manajemen. Nah, untuk jasa akuntansi dan pembukuan, banyak klien kecil yang memiliki staf akuntansi terbatas mengandalkan KAP untuk menyusun laporan keuangannya. Sebagai klien kecil ini tidak memiliki personel dan atau keahlian untuk memanfaatkan peranti lunak akuntansi guna menyelenggarakan catatan akuntansinya sendiri. Dengan demikian, KAP melakukan berbagai jasa akuntansi dan pembukuan untuk memenuhi kebutuhan klien tersebut. Dalam banyak kasus, di mana laporan keuangan akan diserahkan kepada pihak ketiga, review atau bahkan audit juga dilakukan.
Jika kedua hal ini tidak dilakukan, laporan keuangan akan dilampiri dengan semacam laporan oleh KAP yang disebut laporan kompilasi yang tidak memberikan kepastian apapun pada pihak ketiga. Nah, untuk jasa perpajakan. KAP menyiapkan SPT pajak korporasi dan perorangan baik untuk klien audit maupun non-audit. Nah, hampir setiap KAP melakukan jasa perpajakan yang mungkin mencakup pajak bumi, bangunan, pajak hadiah, pajak perencanaan, serta aspek-aspek lain dari jasa perpajakan. Bagi banyak KAP kecil, jasa semacam ini jauh lebih penting bagi praktik KAP tersebut ketimbang auditing, karena sebagian besar pendapatannya mungkin berasal dari jasa perpajakan. Nah, untuk yang terakhir, jasa konsultasi manajemen. Banyak KAP memberikan jasa tertentu yang memungkinkan kliennya mengoperasikan bisnis secara lebih efektif. Jasa ini disebut jasa konsultasi manajemen atau jasa penasehat manajemen. Jasa ini berkisar dari saran singkat untuk memperbaiki sistem akuntansi klien hingga nasihat menyangkut manajemen risiko, teknologi informasi, dan desain sistem e-commerce, tuntas, merger dan akuisisi, penilaian bisnis, serta konsultasi manfaat aktuaria. Banyak KAP besar memiliki departemen yang khusus memberikan jasa konsultasi manajemen dengan interaksi yang minimal dengan staf audit atau perpajakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur kantor akuntan publik. Nah, sebelumnya sifat dan ragam jasa yang ditawarkan oleh KAP sangat bervariasi. Hal itu dipengaruhi oleh organisasi serta struktur kantor tersebut. Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi struktur organisasi semua KAP. Yang pertama, kebutuhan akan independensi dari klien. Independensi memungkinkan auditor tetap tidak bisa menarik kesimpulan tentang laporan keuangan. Yang kedua, pentingnya struktur untuk memicu kompetensi. Kompetensi memungkinkan auditor melaksanakan audit dan melakukan jasa-jasanya secara efisien dan efektif. Yang ketiga, meningkatkan resiko tuntutan hukum yang dihadapi oleh auditor. KAP mengalami peningkatan biaya yang berkaitan dengan tuntutan hukum, dan beberapa struktur organisasi dapat memberikan tingkat perlindungan tertentu bagi setiap anggota kantor akuntan publik. Nah, selain dari ketiga faktor tersebut, ada 6 struktur organisasi bagi KAP. Kecuali perusahaan perorangan, setiap struktur menghasilkan suatu entitas yang terpisah dari si akuntan secara pribadi, yang akan membantu meningkatkan independensi auditor. Nah, yang pertama adalah perusahaan perorangan. Hanya kantor dengan pemilik tunggal yang dapat beroperasi di dalam bentuk ini. Secara tradisional, semua kantor dengan pemilik tunggal diorganisasikan sebagai perusahaan perorangan. Tapi dalam tahun-tahun terakhir ini, sebagian besar sudah berubah menjadi bentuk organisasi yang memiliki kewajiban lebih terbatas akibat risiko tuntutan hukum. Yang kedua ada persekutuan umum. Bentuk organisasi ini sama dengan perusahaan perorangan. Nah, yang membedakan adalah bahwa perusahaan ini itu bentuk organisasinya menyangkut banyak pemilik. Jadi, struktur organisasi ini juga semakin kurang populer karena bentuk kepemilikannya yang menawarkan perlindungan hukum tertentu telah diperbolehkan menurut hukum negara lain. Nah, lalu selanjutnya ada korporasi umum. Keunggulan dari korporasi adalah bahwa para pemegang saham hanya bertanggung jawab sampai sebatas investasi mereka saja dalam korporasi tersebut. Nah, sebagian besar KAP tidak diorganisasikan sebagai korporasi umum karena hukum di kebanyakan negara bagian melarang korporasi bentuk ini. Begitu. Jadi selanjutnya korporasi profesional atau professional corporate. Nah, korporasi ini memberikan jasa-jasa profesional dan dimiliki oleh satu atau lebih dari pemegang saham.
Nah, hukum dari korporasi profesional ini di beberapa bagian negara menawarkan perlindungan kewajiban pribadi yang sama dengan perlindungannya di negara-negara bagian lain. Nah, perbedaan ini yang menyulitkan KAP yang memiliki klien-klien di negara bagian yang berbeda untuk beroperasi sebagai suatu korporasi profesional. Lalu ada LLC atau Limited Liability Company. Nah, company ini menggabungkan atribut yang paling menguntungkan dari korporasi umum dan persekutuan umum. Umumnya, LLC biasanya memakai struktur dan dikenai pajak seperti persekutuan umum. Namun, para pemiliknya terkadang memiliki tanggung jawab pribadi yang terbatas yang mirip dengan kewajiban dalam korporasi umum. Nah, jadi semua negara bagian memiliki hukum LLC dan sebagian besar juga mengizinkan KAP untuk beroperasi dengan LLC. Nah, yang terakhir ada Limited Liability Partnership atau LLP, dimiliki oleh satu atau lebih partner. Nah, struktur dari LLP sendiri umumnya sama seperti persekutuan umum, namun perlindungan kewajiban pribadi dalam LLP ini lebih rendah daripada korporasi umum atau LLC tadi. Jadi, para partnership dalam LLP ini secara pribadi ikut bertanggung jawab atas utang dan kewajiban persekutuan. Namun tindakan mereka sendiri dan tindakan orang-orang lain di bawah supervisi mereka. Para partner tidak secara pribadi bertanggung jawab atas kewajiban yang berasal dari tindakan partner lainnya dan pegawai yang tidak berada di bawah supervisinya. Jadi, tidaklah mengejutkan bahwa semua kantor, khususnya kantor 4 besar dan banyak kantor yang lebih kecil sekarang beroperasi sebagai LLP. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pesan dari teman saya. Sarbanes-Oxley City dan Public Company Accounting Oversight Board dipicu oleh banyaknya kasus kepalitan dan dugaan kegagalan audit yang melibatkan perusahaan seperti Enron dan WorldCom. Sarbanes-Oxley City dianggap oleh banyak pihak sebagai peraturan terpenting yang mempengaruhi profesi auditing sejak Securities Act tahun 1933 dan 1934. Profesi dari UU itu secara dramatis mengubah hubungan antara perusahaan terbuka dan kantor akuntan yang mengauditnya. PCAOB mengawasi auditor perusahaan publik atau terbuka, menetapkan standar auditing dan pengadaan umum di kantor-kantor yang melakukan audit tersebut. PCAOB melakukan inspeksi atas kantor akuntan yang terdaftar untuk menilai ketaatannya pada peraturan PCAOB dan SEC, standar profesional, serta kebijakan pengendalian mutu kantor itu sendiri. PCAOB mengisyaratkan inspeksi tahunan atas kantor akuntan yang mengaudit lebih dari 100 emittents dan inspeksi atas kantor lain yang terdaftar setidaknya setiap 3 tahun sekali. Setiap pelanggaran dapat mengakibatkan tindakan disipliner oleh PCAOB dan dilaporkan ke SEC serta Dewan Akuntansi Negara. Baik, untuk selanjutnya ada American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA. Para akuntan publik CPA mendapat lisensi dari negara bagian tempat mereka berpraktik, tetapi ada pengaruh yang cukup besar terhadap mereka dari organisasi profesi nasional, yaitu American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA. Keanggotaan dalam AICPA dibatasi hanya untuk CPA saja, tetapi tidak semua anggota berpraktik sebagai auditor independen. Banyak dari anggota itu yang sebelumnya bekerja sebagai KAP tetapi sekarang bekerja di lingkungan pemerintah, industri, dan pendidikan. Keanggotaan AICPA bersifat sukarela sehingga tidak semua CPA bergabung. AICPA menerapkan persyaratan profesional bagi para CPA, melakukan riset dan mempublikasi bahan-bahan mengenai berbagai topik yang berkaitan dengan akuntansi, auditing, dan jasa, asetasi, dan asuransi, manajemen, dan perpajakan. AICPA juga mempromosikan profesi akuntansi melalui kampanye iklan nasional yang mengajukan jasa asuransi baru.
serta mengembangkan sertifikasi spesialis untuk membantu memasarkan dan memastikan kualitas jasa dalam berbagai bidang praktik yang terspesialisasi. AICPA telah menetapkan praktik audit dan pusat mutu sebagai pusat sumber daya untuk meningkatkan mutu praktik audit. Center for Audit Quality adalah organisasi kebijakan publik otonom yang berafiliasi dengan AICPA yang melayani investor, auditor perusahaan publik, pasar modal. Misi dari CAQ adalah membantu mempertebal keyakinan ketika menjalani proses audit bagi investor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang laporan audit standar tanpa pengecualian untuk entitas non-publik. Nah, agar para pemakai laporan dapat memahami laporan audit, Standard Auditing AICPA telah menyediakan kata-kata baku untuk laporan auditnya. Dan untuk laporan audit standar tanpa pengecualian diterbitkan bila kondisi-kondisi ini terpenuhi. Yang pertama yaitu semua laporan baik neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, pemegang saham, dan laporan arus kas sudah termasuk dalam laporan keuangan. Yang kedua yaitu bukti audit yang cukup memadai telah terkumpul dan auditor telah melaksanakan penugasan audit dengan cara yang memungkinkannya untuk menyimpulkan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing. Yang ketiga yaitu laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau kerangka kerja akuntansi lainnya yang sesuai. Hal itu juga berarti bahwa pengungkapan yang memadai telah tercantum dalam catatan kaki dan bagian-bagian lain dari laporan keuangan. Dan untuk yang selanjutnya yaitu tidak ada situasi yang membuat auditor merasa perlu untuk menambahkan paragraf penjelasan atau memodifikasi kata-kata dalam laporan audit. Nah, apabila kondisi tersebut terpenuhi, maka laporan audit standar tanpa pengecualian untuk audit perusahaan non-publik dapat diterbitkan. Dan laporan audit standar tanpa pengecualian terkadang disebut sebagai pendapat yang bersih atau clear opinion karena tidak ada keadaan yang memerlukan pengecualian atau memodifikasi atau pendapat auditor. Nah, laporan auditor standar tanpa pengecualian adalah pendapat audit yang paling umum. Terkadang situasi yang berada di luar kendali klien atau auditor menghalangi diterbitkannya suatu pendapat yang bersih. Akan tetapi dalam sebagian kasus besar perusahaan akan melakukan beberapa perubahan yang tepat pada catatan akuntansinya untuk menghindari pengecualian atau memodifikasi oleh auditor. Selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan auditor untuk laporan audit. Para auditor menggunakan suatu proses yang tersusun dengan baik dalam memutuskan laporan auditor yang tepat pada serangkaian situasi tertentu. Pertama, auditor harus menilai apakah ada kondisi yang memerlukan penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian standar. Jika ada kondisi tersebut, maka auditor kemudian harus menilai materialitas kondisi tersebut dan menentukan jenis laporan audit yang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.